Gimana? Lanjut. Untuk pertanyaannya mungkin um, kalau dari ini ya rekomendasi paling kenapa bisa A1 bisa B-nya itu di lambangkan 1 itu karena eh, 1 sampai hingga banyaknya itu bisa dimisalkan dengan N gitu. Tapi misal teman-teman mau melambangkannya dengan yang lain, contoh P atau Q itu boleh. Mungkin itu bisa ditanyakan. Terus yang tadi yang kenapa ini bilangan real positif itu bisa dijawab dengan karena lebih dari 0 gitu. Pasti bilangan real positif. Gitu. Ada saran pertanyaan lain nggak? Oke, lanjut. Mungkin yang nomor 3, problem 3. Kak, Kak. Ya, iya. Yang bagian ketaksamaan kanan awalannya yang A1 kuadrat plus A2 kuadrat yang satu-satu itu kurang dari A1 A2 yang poin yang dijumlah itu dulu baru dikuadratkan itu Mm-mm. awalannya naik di buku itu apa sih? Sifat apa tuh? Yang mana? Yang ketidaksamaan yang kanan. Nah, yang baru yang ada di kursormu itu loh. Oh, oh, oh. Ya, kenapa langsung itu? Itu naik nih buku apa sih? Sifatnya? Ada Nah, itu sebelumnya kok. ya? Aku soalnya waktu itu nggak sekalian buka Tapi bukunya. kayak emang udah pernah dibahas bapaknya nggak sih itu? Mm-mm. Oh, intinya pok mana sik bagian itu karena nek sik dikuadrat ke satu-satu sik ki emang lebih kecil timbang sik dijumlah sik lagi dikuadrat ke ya. Nah, iya. Enggak aman. Dan ini Nek ini pasti berlaku selama masing-masing AK itu positif atau sama dengan nol, sama oh non negatif masing-masing pasti berlaku it- ya. itu berlaku kalau masing-masing angka positif. Ya positif atau nol. Oh, iya, berarti karena di soal kan udah dijamin kalau angkanya lebih besar dari nol ya. Iya, karena di soal juga udah lebih dari 0 ini, yang real positif. Oke. Mungkin kalau butuh Aman. penjelasan tak share screen kalau butuh penjelasan kenapa berlaku begitu. Ya, mungkin Itu aja bisa. dulu sih bahas. Ya sini aja dulu sekarang apa Kabeh ya. soal wis gerak malam. Ya. Oke, lanjut guys. Nomor 3. Problem 3 ya, Sep. Tak lanjut ya. Halo, tak lanjut kan? Iya, Iya Ci. sayangku ya Allah, gasnya. Oke, problem 3 itu soalnya misalkan X dan Y adalah himpunan tidak kosong dari fungsi H, pemetaan X, Y ke R merupakan fungsi terbatas. Jadi kalau terbatas kan dia punya infimum sama supremum. Terus misalkan fungsi F dan G didefinisikan dengan fungsi F memetakan X ke R dan fungsi G memetakan Y ke R. Terus diketahui kalau fungsi fx itu suprimum dari hx, y di mana y anggota y dan gy itu infimum dari hx, y di mana x anggota x. Poin A, buktikan bahwa suprimum dari gy, y anggota y kurang dari sama dengan infimum fx, x anggota x. Pembuktiannya itu dari, kan diketahui kalau
fungsi H itu pemetaan X, Y ke R itu adalah fungsi terbatas. Jadi Fx itu adalah supremum dari H, X, Y, Y anggota Y, dan GY itu infimum dari H, X, Y, di mana X anggota X. Ini ada di soal ada. Terus akan dibuktikan bahwa supremum GY kurang dari sama dengan infimum Fx. Buktinya, untuk GY sama dengan infimum H, X, Y, X anggota X, artinya itu untuk setiap Y anggota Y, nilai G adalah batas bawah dari H, X, Y untuk semua X anggota X. Sehingga untuk semua X anggota X dan Y anggota Y, berlaku GY kurang dari sama dengan H, X, Y. Kenapa? Karena infimum. Terus buat Fx sama dengan supremum H, X, Y, Y anggota Y, artinya untuk setiap X anggota X, nilai Fx adalah batas atas dari H, X, Y untuk semua Y anggota Y, sehingga untuk semua X anggota X dan Y anggota Y berlaku H, X, Y kurang dari sama dengan Fx. Ini tuh karena Fx-nya tuh adalah batas atas, otomatis H, X, Y-nya tuh kurang dari sama dengan Fx. Terus kan udah didapat nih, GY kurang dari sama dengan H, X, Y, terus yang kedua itu H, X, Y kurang dari sama dengan Fx. Itu bisa pakai sifat transitif. Jika A maka B, B maka C, berarti kan A maka C. Terus kemudian dari pernyataan di atas diperoleh GY, ya udah gini, jadi kesimpulannya karena GY kurang dari sama dengan H, X, Y, maka supremum GY, Y anggota Y kurang dari supremum H, X, Y, X, Y, Y anggota Y untuk setiap X anggota X. Terus supremum Y anggota Y kurang dari Fx untuk setiap X anggota X. Terus karena supremum GY itu kurang dari sama dengan Fx, maka supremum GY itu kurang dari sama dengan infimum Fx. Sehingga diperoleh kesimpulan kalau supremum GY itu kurang dari sama dengan infimum Fx. Bingung nggak ya? Teman-teman ada yang bingung apa enggak? Apa tak lanjut aja? Oke, tak lanjut. Poin B, berikan contoh fungsi H yang ketaksamaan di atas berlaku sama dengan dan lebih kecil. Berarti yang pertama kita harus memberikan contoh yang sama dengan, terus yang kedua tuh lebih kecil. Yang sama dengan itu, dimisalkan Hx, Y-nya itu X plus Y, dengan X, Y itu intervalnya 0 sampai 1. Maka Fx itu supremumnya diganti X ditambah Y, Y anggota himpunan intervalnya 0 sampai 1 sama dengan X plus 1. Kenapa bisa X plus 1? Karena Y anggota 0,1. Kalau Y-nya itu diambil 0, maka dia X. Tapi kalau Y-nya diambil 1, maka dia X plus 1. Nah, karena dia supremum, maka dia tuh Y-nya tuh diambil 1, biar X plus 1. Karena kan dia supremum. Terus yang GY ini infimum X plus Y. X anggota himpunan intervalnya 0 sampai 1. Itu kenapa hasilnya bisa Y? Karena misal X-nya diambil 0, itu hasilnya Y, tapi kalau X-nya diambil 1, hasilnya 1 plus Y. Nah, kenapa dipilih yang Y? Karena dia tuh infimum. Terus kemudian diperoleh supremum Y sama dengan supremum Y elemen, Y anggota himpunan din kecepatan. Maaf, tak ulang nak nu. Maaf, tak ulang nak nu. Dari yang sama dengan, tak ulang lagi. Misal udah ganti gambar ya ini ya? Masih mas, yang nomor 1 yang sama dengan, tak ulang aja. Kan disuruh memberikan contoh fungsi H yang ketaksamaan di atas tuh berlaku sama dengan dan lebih kecil. Yang pertama, mau diberikan contoh fungsi H yang berlaku sama dengan.
Nah, fungsinya itu tak ambil, misal H, X, Y itu fungsinya adalah X ditambah Y dengan X sama dengan Y itu himpunannya anggotanya intervalnya 0 sampai 1. Maka fx-nya, fx tadi kan rumusnya di sini kalau dilihat fx itu suprimum h x, y. Karena h x, y-nya tak ambil x plus y, maka definisi fx itu berubah jadi suprimum x ditambah y. Jadi tinggal diganti aja yang awalnya fx suprimum h x, y diganti fx suprimum x ditambah y, di mana y itu elemen dari himpunan yang intervalnya 0 sampai 1. Itu sama dengan x plus 1. Nah, itu kenapa hasilnya bisa x plus 1? Nah, kan ini ditulis kalau y elemen himpunan dari interval 0 sampai 1. Jadi misal kalau x plus y, y-nya itu tak kasih 0, kan hasilnya x tambah 0 kan masih x. Terus kalau y-nya tak ambil 1, berarti kan x tambah 1 hasilnya x plus 1. Karena dia suprimum, jadi yang dipakai tuh yang besar, yang x plus 1. Nah gitu. Terus yang selanjutnya, GY itu infimum dari X ditambah Y. Itu sama, di awal, di poin A tadi itu udah ditulis kalau definisi GY itu infimum dari H, X, Y. Nah ini cuma tak ganti aja, H, X, Y-nya tak ganti X plus Y. Terus X anggota himpunan yang intervalnya 0 sampai 1. Jadi misal X-nya tak ganti 0, berarti kan tinggal Y doang, karena 0 tambah Y kan masih Y. Terus kalau X-nya tak ganti 1, kan berarti kan 1 tambah Y. Nah, karena dia itu infimum, yang dipakai tuh yang terkecil. Jadi, pakai yang Y. Jadi, 0 tambah Y sama dengan Y. Terus, udah kan diperoleh suprimum GY, Y anggota himpunan intervalnya 0 sampai 1 sama dengan suprimum Y. Sedemikian sehingga Y itu anggota himpunan yang intervalnya 0 sampai 1 itu sama dengan 1. Suprimum GY hasilnya 1. Kenapa 1? Nanti aja. Kenapa 1 nanti aja. Terus selanjutnya infimum fx X anggota himpunan yang intervalnya 0 sampai 1 sama dengan infimum X ditambah 1 X anggota himpunan yang intervalnya 0 sampai 1 itu juga sama dengan 1. Sehingga berlaku kesetaraan suprimum GY sama infimum fx. Kenapa? Karena hasilnya sama-sama 1. Terus kenapa yang suprimum yang ini? Kenapa yang suprimum Y itu hasilnya 1 sama kenapa yang infimum X plus 1 hasilnya sama dengan 1 juga. Nah, suprimum Y ini kan nilainya Y. Nah, intervalnya Y itu 0 sampai 1. Jadi misal kalau Y-nya diganti 1 kan berarti nilai suprimumnya ini kan sama dengan 1. Terus yang infimum X plus 1. Misal X-nya itu tak kasih 0, hasilnya 1. Tapi kalau X-nya tak ganti 1, hasilnya bakal 2. Tapi kita pakai yang X-nya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena dia infimum. Jadi 0 tambah 1, hasilnya juga 1. Jadi tetap 1 itu sama dengan 1, maka suprimum GY itu bisa sama dengan infimum fx. Gitu. Ada yang ditanyakan yang poin sama dengan dulu. Aku Din. Dang. Iku kamu kan milih interval 0 sama 0,1. Nah, pemilihan intervalmu itu didasarkan pada apa? Apakah terserah atau piye? Itu yo. Kayaknya terserah sih, tapi mungkin itu biar mempermudah ya, jadi diambilnya 0 sampai 1. Harusnya nek mau diambil yang lebih tinggi tuh tetap sama aja sih tepan. Cuman kayak biar lebih sederhana aja, jadi biar nggak ruwet gitu loh. Oke, makasih. Terus yang nek sama-sama hasilnya 1 itu paham kan? Tadi intinya kayak hasilnya tuh harus sama kan? Harus sama. Oke, sip. Terus yang kurang dari yang bawah ini salah ya, ini
Yang bawah kan aku pakainya sin X ditambah Y. Jadi yang kena sin tuh cuma yang X doang. Nah itu kata Mas Muat tuh kurang tepat. Harusnya yang kena sin tuh dua-duanya. Jadi X sama Y tuh harus kena sin gitu. Jadi udah tak benerin no di terakhir. Bentar, aku tak cari dulu deh. Udah tak kirim di grup kelas. Nah itu. Ini benar. Ha-ha. Lanjut yang kurang dari. Itu kan misal fungsi Hx, Y-nya tuh tak ambil sin X tambah Y. Bedanya sama yang depan apa? Yang depan tuh yang kena sin cuman yang X-nya doang. Nah yang tak revisi ini yang kena sin tuh X sama Y. Jadi dua-duanya tuh kena sin gitu. Dengan X sama dengan Y sama dengan himpunan yang intervalnya 0,1 lagi. Terus yang pertama Fx sama dengan suprimum sin X ditambah Y. Kenapa bisa suprimum sin X tambah Y? Karena definisi Fx adalah suprimum Hx, Y. Karena Hx, Y sama dengan sin X ditambah Y, ya udah tinggal ganti aja. Jadi Fx sama dengan suprimum sin X ditambah Y, Y anggota himpunan intervalnya 0 sampai 1. Karena Y itu himpunan intervalnya 0 sampai 1, maka X ditambah Y dalam interval X, X plus 1. Sehingga suprimum sin X ditambah Y sama dengan nilai maksimum dari sin X, sin X ditambah 1. Terus, wait. Oke, terus sehingga Fx didefinisikan maksimum dari sin X, sin X ditambah 1. Kenapa bisa maksimum sin X, sin X ditambah 1? Karena maksimum sin X, sin X ditambah 1 itu adalah suprimum dari sin X ditambah Y. Terus ya udah, definisinya diganti aja, suprimum sin X tambah Y, nanti maksimum sin X, sin X tambah 1. X, X ditambah 1 itu adalah interval dari Y-nya. Terus yang kedua dilanjutin, GY itu sama dengan infimum sin X ditambah Y, ini sama ya, jadi Hx, Y-nya diganti sin X tambah Y, di mana X itu anggota himpunan yang intervalnya 0 sampai 1. Nah, karena X itu himpunan 0 sampai 1, maka X ditambah Y dalam interval Y, Y ditambah 1. Sehingga infimum sin X ditambah Y sama dengan nilai minimum sin Y, sin Y ditambah 1. Jadi Y, Y ditambah 1 itu adalah intervalnya si X. Sehingga GY itu adalah minimum dari sin Y, sin Y ditambah 1. Nah, terus kan karena Fx itu adalah maksimum dan GY itu adalah minimum, kan nilai sin itu kan minimumnya di min 1 dan maksimumnya di 1. Jadi diperoleh kalau suprimum GY itu sama dengan min 1 kurang dari 1 sama dengan infimum Fx. Jadi suprimum GY sama dengan min 1 kurang dari sama dengan infimum Fx. Iya, aku yang ini bingung. Mas Maat bantuin dong. Bentar, kok di sini hilang ya share screen-nya? Ini aku masih share screen kan? Masih. Mungkin di sini emang kecepatan internetnya yang coba kalau misalnya tak share ya. Bentar.
kelihatan. Nah, sebenarnya contoh yang tak coba itu sama dengan kita pilih yang fungsi konstan karena Nggak kelihatan nih. kelihatan. Nggak, yang kelihatan share screen-nya Gitu. Septi, Mas. Udah keganti Kelihatan, kok. Ding. Jadi kalau sama dengan itu contoh paling gampang emang pakai fungsi konstan karena fungsi konstan ya dia mau berapapun ya supremumnya sama infimumnya pasti sama fungsi konstan itu. Kita bisa memastikan. Nah, baru yang lebih kecil ini tak pilih yang sin x tambah y. Di f kan supremum dari sin. Nah, sin itu supremumnya itu ya 1 kan. Enggak infimumnya berarti infimum dari 1, yaitu 1. Sedangkan gy ini infimum dari sin. Terus ini berarti dia paling kecil apa? Min 1-an. Ya, terus supremumnya supremum dari min 1 sama dengan min 1. Ini ngapain infimum di sini? Nah, gini. Jadi jelas banget kalau supremum dari G itu kan pasti min 1 kurang dari 1 ya, ini infimum dari fx. Contoh yang tak pilih ya. Kembali ke Gimana aman untuk yang problem 3? Langsung ke 4 kah? Siapa 4? Oh iya, tadi yang punya Dinda yang pas soal yang B itu, kalau misal itu kan tadi contohnya sin ya. Kalau misal contoh lain gitu kayak pakai cos gitu tetap bisa. Bisa sih harusnya. Cuma tadi kan tak coba hanya itu x kuadrat tambah y kuadrat, tapi hasilnya sama aja, sama dengan. Jadi yang penting tuh apa ya? Jangan apa ya? Jangan x tambah y, jangan x kuadrat tambah y kuadrat. Itu cobanya sin cos gitu. Tapi kan kalau sin kan ada maksudnya ada batas atas sama batas bawah ya, min 1 sama 1. Kalau cos itu kan tetap di 0 nggak sih? Kalau cos itu korot malah lari. Bukannya sama ya? Cos sama sin toh? Kalau sin kan tadi min 1 sama 1. Harusnya kalau cos sama nggak sih? Cuma nanti letak supremum sama infimumnya aja yang beda. Nah, itu apa? Kalau misal cos itu apa letak supremumnya apa? Belum tahu, soalnya aku belum nyoba juga. Oke. Lanjut yang nomor 4 siapa?
Langsung kah? Nomor 5 siapa? Atau nggak usah? 6. Tapi katanya besar kemungkinan kalau besok 1 sampai 5 atau emang kita bisa jadi ada 6. 6 Nek kelas B itu 1 sampai 5. Iya. Tapi yang dipanggil kok ganjil. Kalau yang Jadi tadi menurut kamu kalau 1 sampai 5 1, nggak sih? 3 gimana? Kayaknya Besok- tetap 1 sampai 5. kelompoknya, Kalau misal iya kan nomornya di kelompok ganjil nih. ya gak apa-apa. Rodin kelompok ganjil. Oh iya, ya ampun, enggak kuat mungkin izin. Melu. Tapi belum tentu juga nggak sih, kan siapa tahu kelompok genap. Oh, siapa kan yang ngomong kan belum tentu kan, siapa tahu kelas B yang dipanggil kelompok ganjil terus kelas kita yang dipanggil kelompok genap gitu kan. Betul. Ada piye iki, mau lanjut. Maksudnya tuh lanjut dalam konteksnya tuh fokus di 1 sampai 5 atau emang mau langsung di pembahasan 6 sampai 10. Kayaknya sampai 5 aja deh, Set. Aku orang nyali nih. Gimana? Sampai 5 aja. Sampai 5 sampai dulu. jadi soalnya Hmm. Iku wis munek-munek iki. Iya. Betul. Terus munek semua. Ya berarti siap aja buat besok. Untuk yang nomor, berarti kan tadi udah ya 1, 2, 3 aman lah ya. Nomor 4, 5 gimana? Kita mau menjelaskan katanya. Nah, boleh. Yuk. Pindah. Anggotanya aja, nggak harus yang ngirim. Iya lah, kuwi kelompoknya sapa to emangnya? Sing nomor 4. Pati sarung Nanda. Nah, Uang Nanda kan mana? kabeh ki an. Nanda, selain Nanda. Berapa tuh? Berempat? 3 orang enggak sih? Berdua doang. Berdua doang. Oh, kalau yang Furo itu cuma sama Ulfa deh, nek nggak salah. Yang 2 orang kan cuma Furoh doang kan? Iya. Nggak ada dua-dua nih ya? Sep jelas, Mas Sep. Oh, lu? Mas Muat, konjolnya Mas Muat. Ya, saya ini Furah belum datang ya kayaknya. Oke, saya Belum, bentar ya. Mas. Aku lagi share screen aja ya. Oke. Nah, diberikan sebentar kok hilang ya screen-nya. Tak share Ya, screen. Mas Muat aja yang share screen. Bentar ya, tak share screen-nya. Iya. Tidak kelihatan. Ini 5A diketahui AN barisan bilangan real positif. 4 sih. Problem 4 saya enggak sih, Mas? Oh, 4 dulu ya. 4 dulu aja. Nah, 4 ini sebenarnya tinggal ngedit ya yang nomor 4 ini. Udah pernah dibuktikan, tinggal diedit jadi 3. Oke. 4A ini buktikan bahwa tidak ada bilangan rasional R sehingga R kuadrat sama dengan 3.
Ini sebenarnya semakna dengan apa? Akar 3 itu bilangan irasional. Kita buktikan pakai kontradiksi. Andaikan akar 3 bilangan rasional, berarti dapat dinyatakan sebagai P per Q ya, dengan P dan Q itu bilangan bulat dan Q tidak sama dengan 0. Jadi kalau kita tulis ya gini, akar 3 sama dengan P per Q, berarti ekivalen dengan P per Q kuadrat sama dengan 3. Berarti P kuadrat sama dengan 3Q kuadrat. Nah, di sini perhatikan ya, untuk P sama Q nya tidak koprim nanti kan P per Q itu bisa disederhanakan jadi pecahan sederhana. Sehingga apa itu? Pembilang menyebutnya koprim. Terus dalam kasus lain, misalkan di antara P sama Q itu ada yang negatif, entah P-nya, Q-nya atau dua-duanya gitu kan ya. Kan tapi dia bentuknya kuadrat kan. Kalau kuadrat itu ya hasilnya pasti positif. Sehingga nanti ujung-ujungnya bisa kita ubah ke bentuk P per Q-nya positif. Jadi mempertimbangkan kedua hal ini ya, kita mengasumsikan P dan Q keduanya positif dan keduanya koprim. Nah kalau enggak nanti ya bisa kita bawa kepada bentuk itu tadi, koprim dan positif. Oke. Karena P kuadrat sama dengan 3Q kuadrat, maka apa? Berarti kan P kuadrat itu terbagi habis oleh 3. Akibatnya P itu dia terbagi habis oleh 3. Ini berlaku karena 3 itu bilangan square free. Bilangan square free itu bilangan yang tidak memiliki faktor kuadrat selain 1. 3 kan dia cuma faktor cuma 1 sama 3 ya kan ya. Faktor kuadrat cuma angka 1 doang. Nah, dikarenakan P dan Q itu koprim, berarti kan ya ini mengharuskan apa? Q-nya itu bukan lipatan 3 atau tidak dibagi oleh 3. Karena FPB dari dua bilangan yang terbagi oleh 3 adalah pasti habis dibagi oleh 3 juga gitu ya. Misalnya P itu habis bagi 3, terus Q itu habis bagi 3. Maka FPB-nya seminimal-minimalnya 3. Atau nanti ya bilangan lain yang memang habis bagi 3. Makanya kita memang ini mengharuskan apa Q tidak dibagi oleh 3. Jadi kita menyimpulkan Q tidak dibagi oleh 3. Oke ya, ini kesimpulan pertama. Selanjutnya ini ya, kan 3 itu membagi habis P ya. Berarti apa? Terdapat bilangan bulat K sehingga P sama dengan 3K. Tadi kan P itu ini ya, P kuadrat kita ganti dengan 3K, berarti 3K kuadrat sama 3Q kuadrat. Ini 9K kuadrat sama 3Q kuadrat. Kita bagi masing-masing ruas dengan 3, kita peroleh Q kuadrat sama 3K kuadrat. Ini berarti apa? Kan Q kuadrat terbagi oleh 3 ya. Akibatnya berarti Q itu juga dia terbagi habis oleh 3. Kita menyimpulkan Q terbagi habis oleh 3. Nah, dari pernyataan 1 sama 2 ini ya, kan dia membentuk kontradiksi karena nggak mungkin kan ada bilangan yang apa itu dia nggak bisa dibagi 3, nggak habis, terus kok dia juga habis dibagi 3. Apakah mungkin? Kan nggak mungkin kan. Dia kontradiksi dua ini. Nah, karena itu pengandaian harus diingkar, dan yang benar adalah akar 3 bukan bilangan rasional ya, atau irasional. Nah, dengan kata lain, tidak ada bilangan rasional R sehingga R kuadrat sama dengan 3. Oke, ini untuk yang 4A. Ini tinggal edit yang 2 udah tinggal kita edit jadi 3. Nah, lanjut nih ke yang poin B. Kalau misalnya mau lanjut ya oke lah, sekalian tak lanjutin ke poin B ya. Buktikan bahwa ada bilangan real R sehingga R pangkat 3 sama dengan 3. Nah, kita misalkan ada himpunan S ya. Himpunan S itu berisi S anggota bilangan real dengan 0 itu kurang dari sama dengan S, dan S pangkat 3 itu kurang dari 3. Karena satu anggota S berarti tidak kosong. Terus dia punya batas atas ya. Kita bisa masukkan angka 3 ke dalam S, nanti dia udah
bukan anggota, berarti dia punya batas atas. Sehingga himpunan S ini dia punya supremum di R. Kita misalkan supremum itu X, ya kan? Kita andaikan X pangkat 3 itu kurang dari 3. Kita ingat kembali kalau untuk bilangan asli itu berlaku apa? 1/n pangkat 3 itu kurang dari sama dengan 1/n kuadrat, kurang dari sama dengan 1/n. Ini bahkan dia akan menjadi sama dengan cuma ketika n-nya 1. Jadi kalau untuk n-nya lebih dari 1 akan sedikit kurang dari, ya gitu. Sehingga apa? Kalau X kita tambahkan 1/n pangkat 3 bentuk ini, kita uraikan pakai binomial, ketemu bentuk ini, ya. Ini akan kurang dari sama dengan ketika penyebutnya disamakan semua, jadi n semua. Ini yang atas tetap gak kita ubah, penyebutnya kita jadikan n, dia pasti akan kurang dari sama dengan. Oke, ini pertidaksamaan pertama. Nah, karena 0 kurang dari X, terus X pangkat 3 kurang dari 3, maka apa? Nah, ini jadi 3 kurang X pangkat 3 itu dia akan positif kan, yang menyebutnya karena ini, ya. Terus 0 ini dia juga, terus dia X kan positif, ya, lebih dari 0. Karena nanti kan kalau kita masukkan ke bentuk ini dia akan pasti positif, ya, karena dia ada cuma berisi perkalian dan penjumlahan dari bilangan-bilangan positif. Hasilnya pasti positif. Sehingga menurut sifat Archimedes, ya, karena ini dia positif, ya, itu terdapat bilangan asli n sehingga 1/n itu kurang dari bentuk ini. Itu ada sifat Archimedes. Ini lebih akibat dari sifat Archimedes kan, ya. Ini menurut akibat dari sifat Archimedes. Oke, ini pertidaksamaan kedua. Kan dari 1 dan 2 diperoleh apa? Nah, kadang bikin orang itu kadang bingung ketika membaca karena langsung main skip sebenarnya. Sebenarnya kita bisa aja kalau mau langsung tak skip, ya, tapi karena mungkin penjaga ini kalau ada orang yang membaca ini terus bingung, makanya tak buat ada langkah yang nggak tak skip. Jadi ini tulis lagi aja, ini kan X tambah 1/n pangkat 3 terus kurang dari bentuk ini, tulis lagi. Nah, tadi kan kita dari yang kedua ini kan ini ada 1/n, ya. 1/n itu kurang dari ini, berarti ini kita kurang dari 1/n nya diganti dengan bentuk ini, kita ganti. Sehingga nanti jadi ininya tetap, ya, yaitu ini. 1/n nya kita ganti. Ini nanti kita bisa coret-coret. Terus ini X pangkat 3 tambah 3 kurang X pangkat 3, berarti ini juga coret-coret jadi tinggal 3. Nah, karena bentuk ini itu dia kurang dari 3, nah, ini kan X tambah 1/n pangkat 3 itu kurang dari 3. Ibaratnya berarti kan X tambah 1/n pangkat n itu dia anggota dari S. Itu, ya. Ini kontrasisi dengan X sama dengan supremum S. Oke, kita andaikan X pangkat 3 itu lebih dari 3. Kita ingat lagi, ya, untuk setiap M anggota N ini, M bilangan asli itu berlaku apa? 0 kurang dari 1/m pangkat 3 kurang dari 1/m kuadrat kurang dari 1/m. Sehingga ini X kurangi 1/m pangkat 3 sama dengan ini kita uraikan pakai binomial. Itu kan lebih dari, nah, ini yang tadi ada tambah ini kan M kuadrat, ya, ini kita hilangkan jadi bentuk ini. Terus ini akan lebih dari ketika memang disamakan semua penyebutnya jadi M, karena dia itu kan pengurangnya lebih kecil, ya. Yang di sini kan pengurangnya lebih kecil, jadi dia kan lebih besar, makanya. Oke, ini persamaan pertama. Karena X nya positif, terus X pangkat 3 itu lebih dari 3, jadi kan X pangkat 3 kurang 3 itu dia positif. Terus X nya dia positif, ya, dimasukin ke sini dia jadi positif juga, lebih dari 0. Sebenarnya bahkan kita kalaupun X nya negatif pun kita masukin ke bentuk ini 3X kuadrat tambah
1 itu pasti C juga positif. Ini memang bentuk yang kebetulan definite positif ya. Akibatnya apa? Terdapat bilangan asli M sehingga ini. Nah, ingat lagi itu kan akibat dari sifat Archimedes ya tadi. Kita terapkan di sini. Persamaan kedua. Dari 1 dan 2 diperoleh, kita tulis lagi ini ya. Ini kita tulis lagi ke sini. Kalau langsung di skip kadang pembaca bisa bingung gitu. Oke, ini 1/m nya kita ganti dengan bentuk ini ya. Karena dia ini pengurang, berarti ya kalau lebih kecil berarti dia jadinya lebih besar dari karena pengurangnya. Ini sama kita coret-coret nanti kan ini X pangkat 3 kurang X pangkat 3 ya hilang. Nah, dikurangi min 3 berarti dia 3. Nah, di sini kita peroleh X kurang 1/m pangkat 3 itu dia lebih dari 3. Karena X kurang 1/m pangkat 3 lebih dari 3 berarti X kurang 1/m itu kan batas atas dari S ya. Ini kontrasisi dengan X itu supremum S. Karena yang masuk ini lebih dari supremum malah dia jadi batas atas. Nah, karena pengandaian untuk apa X pangkat 3 kurang dari 3 maupun X pangkat 3 lebih dari 3 itu harus diingkar. Nah, menurut hukum trikotomi diharuskan X pangkat 3 itu sama dengan 3. Karena memang cuma 3 kemungkinan kan menurut hukum trikotomi kan. Apakah X pangkat 3 itu kurang dari 3, lebih dari 3 atau sama dengan 3. Kalau yang dua lainnya udah salah, berarti yang benar yang satu ini. Ya berarti terdapat bilangan real R sehingga R pangkat 3 sama dengan 3, yaitu X tadi ya, supremum dari himpunan tadi. Oke, itu untuk nomor 4. Nah, untuk nomor 4 apakah ada yang tidak tanyakan atau selanjutnya nomor 5 itu selanjutnya. Udah cukup, kita tak stop share ya, nanti gantian yang nomor 5 ya. Kayaknya sudah. Oke. Lanjut yang nomor 5, silahkan. Waktu dan tempat kami serahkan. Ayo nomor 5, waktu dan tempat kami serahkan.
Lanjut ya nomor 5 ya. Ya bersedia aja sih kalau melanjutkan. Yang nomor 5 pun juga begitu. Kita lanjutkan nomor 5. Yes, nomor 5. Bentar kita tunggu dulu ya. Ini kelihatan ya. Diketahui AN sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan. Diketahui AN barisan bilangan real positif sehingga limit AN sama dengan 0. Buktikan bahwa limit min 1 pangkat N dikali AN sama dengan 0. Nah, tadi diberikan ini ya. AN itu barisan bilangan real positif. Sebenarnya informasi ini terkesan redundan ya. Karena apapun barisan AN sebenarnya kan nggak peduli kan positif negatifnya kan. Kalau emang limitnya 0 nanti ini juga akan ikut 0 gitu ya. Tapi mungkin nggak tahu lah, ini terkesan redundan ya. Kadang informasi redundan itu sekali diberikan mungkin untuk kitanya, misalnya pada kitanya apa kita akan menggunakan atau tidak gitu ya. Diberikan tadi kan ini redundan, tapi yang terpenting ini ya limit AN itu sama dengan 0. Sudah membuktikan kalau limit min 1 pangkat N dikali AN sama dengan 0 juga. Nah, kita ingat definisi ya. Limit AN sama dengan 0 itu berarti apa? Untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli M, sehingga untuk setiap N lebih dari 1 sama dengan M itu nilai mutlak AN sebenarnya dia dikurangi 0 ya, tapi karena kurang 0 dia sama aja, jadi semua yang mutlak dari AN kurang dari epsilon. Sekarang gini deh, kita kembalikan nilai mutlak dari apa? Min 1 pangkat N dikali AN. Oke, ini kita bisa pisahkan ya sifat perkalian nilai mutlak deh. Oke, ini min 1 pangkat N sendiri, ini juga AN sendiri. Nah, kemungkinan dari min 1 pangkat N itu kan cuma apa kemungkinannya? Kalau N-nya itu ganjil negatif ya min 1, kalau N-nya genap 1 dan nilai mutlaknya sama-sama 1 kan, ya udah berarti ini nilai mutlak dari ini ya 1 dikali nilai mutlak AN ya, itu mutlak AN. Berarti kan dia sama kan mutlak dari min 1 pangkat N dengan mutlak AN, sehingga apa, ini untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli M, sehingga setiap N lebih dari sama dengan M itu apa, min 1 pangkat N dikali AN itu kurang dari epsilon. Nah, dengan kata lain, limit dari min 1 pangkat N kali AN sama dengan 0. Ini untuk yang poin A. Gimana Pak, lanjut ke poin B? Lanjut ke poin B ya. Poin B itu, apakah jika limit
AN sama dengan A, maka limit mutlak AN sama dengan mutlak A. Nah gini ya, kalau limit AN sama dengan A berarti ini ya definisi limit. Terus kita ingat kembali kalau menurut tasaman segitiga itu kan ada berlaku apa? Nilai mutlak dari selisih nilai mutlak dua bilangan itu kan kurang dari itu sama dengan nilai mutlak selisih dari dua bilangan. Jadi nilai mutlak selisih dari nilai mutlak AN kurangi mutlak A kan kurang dari itu sama dengan mutlak dari AN kurang A. Jadi yang ini ada mutlak di dalam itu akan kurang dari sama dengan yang nggak ada mutlak di dalam. Itu cuma satu doang mutlaknya ini. Sama segitiga. Terus dikarenakan ini ya kan mutlak AN kurang dari A kurang dari epsilon itu kan dia kalau menurut sifat transitif kan berlaku relasi urutan. Jadinya ini akan kurang dari epsilon. Nah ini ya. Ini kalau menurut definisi limit kan berarti apa? Limit mutlak AN itu sama dengan mutlak A. Gitu. Untuk 5B. Semoga IPK 4. Ya padahal juga sejauh ini nggak 4 sih ya, pasti 4. Ya kata-kata hari ini ya, where rasted there roasted. Siapa yang beristirahat akan berkarat. Setelah itu ya semangat. Cukup ya nomor 5 ya. Ya mungkin gantian yang nomor 6 waktu dan 4 kami serahkan. Oh iya, no, selebaran aja ya. Oke, berarti kita cukup sampai sekarang aja sih kalau memang ternyata kira-kira besok cuma nomor 5 kan. Itu nggak apa-apa sih. Oke, kalau gitu stop record dulu. Dilanjut next time saja istirahat teman-teman nulis.